Shalom, sekali lagi kita bertemu saudara, dan kita akan mempelajari firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam firman-Nya, Ulangan 31 ayat 6. Firman Tuhan berkata, kuatkanlah dan kuatkanlah hatimu, Tuhan katakan, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, dalam masa-masa yang serba sulit dan sukar dalam pandemik ini, beberapa hari lagi Corona genap 1 tahun di Indonesia. Sekali lagi semua orang mengalami masa sulit. Hanya sebagian yang mengalami breakthrough. Tapi kita semua mengalami masalah yang sangat sulit di dalam ekonomi. Karena masalah, biasanya orang merasa aku tidak disertai Tuhan. Hidupku berat. Dan hal ini mengakibatkan fokus kita kepada diri sendiri. Bahasa saya self pity, saudara. Mengasihani diri sendiri. Dan ini yang berbahaya di dalam hidup kita. Karena ketika kita fokus terhadap diri sendiri, maka yang terjadi, kita tidak akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, suatu saat saya diizinkan bersama dengan 32 hamba Tuhan ke Korea, saudara. Kita seminar di sana. Setelah itu kita melayani teman-teman kita di Hong Kong. Kemudian setelah itu baru kita pulang, saudara. Biasanya di Hong Kong, China, terus kita pulang. Saudara, waktu itu bersama saya, karena di Korea waktu itu suasananya lagi pagi, saudara, jadi suasananya lagi dingin-dingin sekali gitu. Mungkin saya kira 7-8 derajat ya. Kami waktu itu turun dari bandara, itu sudah kedinginan, saudara. Dan saat itu sekali lagi kami diantar ke apartemen di mana kami harus tinggal bersama dengan 31 hamba Tuhan yang lain. Puji Tuhan, di Korea itu gereja yang memanggil kami itu, saudara, ya, itu gerejanya cukup besar, jemaatnya ribuan, dan jemaat-jemaat mereka itu menampung hamba-hamba Tuhan ini. Ada yang punya apartemen, bisa dipinjemkan, bahkan beberapa di antara kami ada nginep yang di jemaat-jemaat gitu. Bagus sekali, saudara. Dan kami disambut di sana, luar biasa. Orang-orang Korea di sana cinta Tuhan, saudara. Lah, masalahnya kita itu selisih dengan Korea itu beberapa jam, saudara. Jadi Korea dan Indonesia itu selisih waktunya itu lumayan, saudara. Kalau tidak salah 2 sampai sebentar ya, biar pasti saya akan lihat di Mbah Google, saudara. Selisih waktu, saudara lihat di dalam saya akan lihat dulu sebentar biar kita jelas selisih waktu Korea dan Indonesia. Ya. Selisih waktunya 2 jam lebih cepat dari Jakarta. Jadi saudara, waktu itu kami ibadah jam 6 pagi. Berarti di Indonesia jam 4 pagi. Kami harus bangun kira-kira jam 2 pagi. Saudara, bayangkan cukup berat buat badan kami. Masalahnya bukan itu. Keluar dari tempat di mana kami berada di apartemen itu, kami biasanya dijemput oleh mobil. Tapi beberapa hari kemudian, karena kami rutin, saudara, kita di sana mungkin 10 hari di Korea itu. Hari keempat kalau tidak salah, kita berkata kepada penjemput kami, hamba Tuhan juga, karena kami tahu bahwa bloknya tidak jauh. Jadi bukan, kalau di sana itu blok-blok, saudara, di blok 1, blok 2, jadi mudah harusnya. Terus kiri ada 2 blok, kanan kiri, selesai. Jadi bisa diingat.
Waktu itu ada satu teman, saudara. Kami jalan bersama-sama dengan dingin, satu teman ketinggalan. Lah ini ceritanya, saudara. Teman saya ini yang ketinggalan ini, karena dingin dia fokus terhadap diri sendiri. Saudara, ini betul terjadi. Dia sudah ingat-ingat bloknya, tapi karena fokus dinginnya, salah blok, saudara. Jadi harusnya dia mungkin belok kiri, dia terus dulu baru belok kiri. Wah, itu beda jauh. Dan dia berkata, dia tidak bawa uang, saudara. Dia tidak bawa uang, dan pasportnya pun itu ketinggalan di apartemen. Puji Tuhan, dia ketemu kantor polisi. Polisi di sana baik-baik, dipanggilkan taksi, dia bawa bahan seminar. Alamatnya di mana kelihatan di situ. Polisinya membayar taksinya itu sampai di gereja. Wah, puji Tuhan, dia bersaksi Tuhan itu baik. Tapi berbahaya, saudara. Bayangkan kalau tidak ketemu kantor polisi, tidak bisa pulang, bingung rumahnya di mana, apartemennya di mana. Orang-orang imigrasi di sana yang ilegal, saudara, bisa dipenjara dulu loh, saudara. Saya dengar dari teman-teman di sana bisa dipenjara sampai 1 bulan, baru dideportasi ke Indonesia. Saudara, orang yang fokus terhadap diri sendiri, mengasihani diri sendiri, itu berbahaya, saudara. Dan firman Tuhan berkata, ini penting buat kita semua. 118, Mazmur 118 berkata, ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 1 ini sering dinyanyikan puji-pujian, saudara. Dinyanyikan sebagai puji-pujian. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, berapa banyak kita yang hari-hari bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Seringkali Tuhan memberkati kita dengan banyak hal. Kita bangun pagi bisa bernafas. Terima kasih Tuhan. Saudara, dulu saya berpikir waktu pandemik bulan Maret, Tuhan, saya bulan Juni sudah tidak punya lagi cadangan, Tuhan. Saya pikir, saudara, hidup saya selesai. Tapi Tuhan itu baik. Sampai hari ini, saya bersaksi kepada saudara, saya tidak pernah kekurangan. Tuhan kirim orang-orang yang baik di sekitar saya. Teman-teman yang baik, rekan-rekan yang baik. Karena Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, berapa banyak dari kita yang selalu melihat bukan kebaikan Tuhan, tapi kesusahan yang kita terima. Tuhan, apa yang bisa aku makan? Kami banyak melayani keluarga-keluarga. Saya dan istri Freddy Yunike, kami melayani keluarga-keluarga di Indonesia. Hari-hari ini banyak orang yang mengeluh tentang ekonomi, tentang keluarga, tentang keuangan, dan sebagainya. Tapi pernahkah kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Mazmur 34 ayat 8 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara, sekali lagi ayat ini, Mazmur 34 ayat 9 ini, ya saudara, itu tanda seru. Berarti pemazmur berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ada tanda seru lagi, saudara. Ada perintah. Berarti banyak orang yang tidak bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Saudara, diberkati Tuhan, tidak pernah bisa bersyukur. Di video sebelumnya, saya memberikan ulasan tentang bersukacita dan bersyukur. Kali ini, mari kita belajar untuk mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, banyak kebaikan Tuhan yang harus kita ingat. Sehingga
kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang hebat di dalam hidupmu. Sekali lagi, saudara, ingat kebaikan Tuhan. Itu lebih besar dan lebih banyak daripada apa yang saudara alami. Tuhan Yesus memberkati kita semua.